Bismillahirrahmanirrahim. Wahia bijam'in kasirin afdalu. Wahia adapun salat berjamaah bijam'in kasirin afdalu, dengan jamaah golongan atau orang-orang yang banyak itu lebih utama. Minha fi jam'in qalilin, daripada salat berjamaah beserta segolongan yang lebih sedikit. Semakin banyak peserta atau anggota berjamaah itu semakin baik, semakin afdol, semakin utama daripada yang lebih sedikit. Lil khabari sahihi, karena ada hadis sahih yang menjelaskan tentang hal tersebut, mengenai keutamaan atau petunjuk dalil dari keutamaannya, dalilul afdaliyah. Wa makana aktsaru fa huwa ahabbu ila Allah ta'ala. Walaupun hadis ini kurang lengkap, wa ma kana, adapun sesuatu yang lebih banyak, maka ahabbu ilallah, itu lebih dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali maksudnya bahwa sholat berjamaah dengan jamaah yang banyak lebih utama dalam segala kondisi, dalam segala situasi, illa linahwi bid'ati imamihi, terkecuali karena seumpama ahli bid'ahnya seorang imam, imamnya tersebut merupakan ahli bid'ah atau za bid'atin. Yang dimaksud dengan ahli bid'ah di sini adalah sesuatu yang memang bid'ah itu sesuatu yang tidak menjadikan kufur terhadap pelakunya. Seperti Mujassimah yang mengatakan bahwa Allah memiliki jisim. Itu menurut pendapat yang kuat. Adapun jika yang menyebabkan sampai kekufuran, seperti orang atau imam yang dijadikan imam sholat itu orang yang mengingkari adanya dibangkitkan dari kubur, adanya yaumul mahsyar, nah, maka tidak sah bermakmum kepada mereka. Ayil kasiri maksudnya adalah imam yang banyak. Imam yang banyak itu menjadi ahli bid'ah, sehingga tidak lebih utama dari jamaah yang sedikit yang imamnya bukan ahli bid'ah, karofidiyin, seperti golongan Syiah Rafidhah. Syiah Rafidhah contoh daripada imam yang bid'ah, Syiah atau juga Syiah dan Zaidiyah. Sebenarnya jika secara detail spesifik antara Syiah, Rafidhah, Zaidiyah itu ada perbedaan. Secara garis besar semuanya itu golongan Syiah. Karena Syiah terbagi menjadi 22 firqah, 22 golongan. Yang sebagian dari mereka mengkufurkan kepada sebagian yang lain. Yang jelas, jika imamnya seorang Syiah Rafidhah, seorang golongan Rafidi, maka walaupun jamaahnya banyak, tidak lebih utama dari jamaah sedikit yang imamnya bukan Rafidhah. Wa fasiqin, dan juga ahli fasik. Imamnya seorang yang fasik walau bimujarradi tuhmati, walaupun hanya sekedar prasangka, hanya sekedar sangkaan bahwa imamnya itu seorang yang fasik, tetap fal aqallu jama'atan balil infiradu afdalu, maka yang sedikit, maksudnya jamaah yang sedikit, balil infiradu, bahkan seandainya sholat sendiri, itu afdalu, lebih utama daripada jamaah banyak tapi imamnya Rafidhah ataupun orang fasik.
Kada seperti itulah qala telah berkata hu terhadap pendapat tadi Syekhuna guru kita semua Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami tabaan karena mengikuti di syaikhihi kepada gurunya Syekh Ibnu Hajar yakni Syekh Zakaria Al-Ansari rahimahumallahu, semoga Allah mengasihi keduanya. Wa kadza law kana la ya'taqid wujub ba'dil arkan, begitu pula jika seandainya imam tidak meyakini, tidak menekankan bahwa sebagian dari rukun-rukun salat itu bukanlah wajib, atau imam tidak meyakini wajibnya sebagian daripada rukun-rukun atau surut atau beberapa syarat. Walaupun wa in atta biha li'annahu yaqsidu biha an-nafliyah, walaupun imam tersebut melaksanakan atau memenuhi rukun ataupun syarat tersebut. Karena pelaksanaan mereka terhadap rukun atau memenuhinya mereka terhadap syarat itu dimaksudkan untuk mengerjakan kesunahan. Wahwa mubtilun indana, sedangkan hal tersebut membatalkan menurut pendapat kita dalam mazhab Syafi'i. Jadi dalam mazhab Syafi'i, jika meyakini salah satu rukun sholat atau syarat-syarat itu sebagai sunnah, walaupun dikerjakan itu bisa berakibat pada tidak sah atau batalnya sholat. Sehingga jika kita mazhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang meyakini sesuatu yang kita yakini sebagai rukun, mereka yakini hal itu sebagai sunnah, tidak diyakini sebagai wajib, tidak diyakini sebagai rukun, walaupun mereka melakukan tetap itu tidak sah. Misalnya kita sebagai yang bermadhab Syafi'i bermakmum kepada imam yang bermadhab Hanafi, mengikuti pendapat Imam Abu Hanifah, di mana misalnya dalam madhab Hanafi tidak diyakini bahwa membaca bismillah itu wajib. Membaca bismillah itu wajib. Maka kita tidak sah bermakmum kepada mereka walaupun mereka membaca bismillah. Atau misalnya salah satu rukun yang berbeda dalam madhab Hanafi, bahwa tidak wajib menghadap kepada ainul qiblah. Ketika kita bermakmum kepada madhab Hanafi, maka walaupun imamnya menghadap kepada ainul qiblah, zatiyah daripada kiblat, tetap tidak sah, batal. Kitanya batal, walaupun ya imamnya tetap sah. Karena itu pendapat yang mereka ikuti. Adapun pendapat kita, jika kita meyakini bahwa baca bismillah dalam sholat sebelum al-fatihah itu sunat, walaupun dikerjakan itu membatalkan sholat. Jika menghadap kepada ainul qiblah itu sunat, bukan syarat, maka itu tidak sah sholatnya.